Karya Nova Irene Saputra. Part 46. Kebenaran yang terungkap. Tiara tidak mengerti apa maksud Bayu. Baginya, tidak ada yang mengatur perpisahan antara dirinya dan sang mantan suami, karena sangat jelas dalam ingatan Tiara kalau Bayu memilih menceraikannya demi wanita lain. Pergi dari rumah ini. Kau tidak bisa mewujudkan harapan keluargaku. Hanya Lisa yang akan melahirkan anak untukku. Tiara kembali mengingat apa yang Bayu katakan saat dirinya diminta keluar dari rumah laki-laki tersebut. Setelah pergi dari rumah Bayu, laki-laki itu sama sekali tidak pernah menghubungi sang mantan istri. Itu yang Tiara rasakan. Walaupun sebenarnya Bayu pernah berusaha mencari Tiara, tetapi wanita itu tidak mengetahuinya. Laki-laki yang peduli dan memberikan perhatian kepada Tiara sejak berpisah dengan Bayu hanyalah Arya. Pria itu dengan ikhlas menerima Tiara apa adanya hingga menjadikannya sebagai pendamping hidup. Tiara bingung dengan apa yang ada dalam pikiran Bayu saat ini. Ia penasaran, tetapi juga tidak berani untuk mengetahui lebih lanjut. Tiara tidak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Arya. Tiara masih termenung, memikirkan apa yang Bayu katakan di telepon tadi. Tiba-tiba, nada panggilan masuk kembali terdengar dari ponselnya. Ia berusaha untuk tidak mengangkat, karena sekarang dirinya tidak ingin berbicara lagi dengan Bayu. Ponsel itu kembali berdering. Tiara pun penasaran. Akhirnya ia melihat layar. Ternyata panggilan masuk di bedah pipi tersebut bukan dari Bayu, tetapi suami tercinta. Tiara pun segera mengusap layar. "Halo mas," ucap Tiara kepada sang suami. "Tumben lama angkat telepon. Ada apa sayang? Kamu lagi sibuk?" tanya Arya. "Enggak mas, aku lagi temenin anak-anak main di taman belakang." "Oh, pantas agak lama angkat telepon. Aku cuma mau kasih tahu kalau aku sudah di kantor dari tadi, tapi baru sempat telepon." "Iya mas, nggak apa-apa. Kamu pasti sibuk karena nggak masuk kantor sudah beberapa hari." "Iya sayang, aku tutup dulu ya. Mau lanjut kerja lagi. I love you." "I love you too." Arya dan Tiara pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Tiara merasa bersalah karena tidak jujur kepada suaminya. Ia terpaksa tidak langsung mengangkat telepon karena berpikir bahwa Bayu yang menghubunginya. Namun, Tiara tidak ingin melihat Arya cemburu. "Mami tega sama anak kandung sendiri." Bayu menaikkan suara di depan ibunya. "Apa maksud kamu, Bay?" Bu Sandra tidak mengerti apa yang diucapkan oleh putranya. "Mami sudah puas melihatku menderita." Mata Bayu berkaca-kaca. Ibunya makin bingung. "Mami gak ngerti. Aku gak nyangka kalau seorang ibu tega menghancurkan pernikahan anaknya sendiri. Kenapa harus aku yang ngalamin semua ini, Mi? Apa salahku sama Mami? Apa salah Tiara, wanita yang sangat aku cintai?" Bayu sudah tidak kuasa menahan air matanya hingga akhirnya jatuh membasahi pipi. Bu Sandra terdiam dan langsung mengerti arah pembicaraan anaknya. Ia tidak menyangka kalau Bayu tahu tentang apa yang ia lakukan bersama Lisa di masa lalu. Padahal Bu Sandra sudah berjanji akan memenuhi permintaan wanita itu. Kenapa Mami tega meminta wanita lain menghancurkan pernikahan anak sendiri? Apa yang ada dalam pikiran Mami? Dada Bayu terasa sesak mengingat apa yang Lisa katakan tadi pagi kepada dirinya. Sebelum berangkat ke kantor tadi, Lisa menghubungi Bayu. Wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah Bayu pikirkan sama sekali. Ia hampir tidak percaya bahwa masuknya Lisa dalam hubungannya bersama Tiara kurang lebih 2 tahun yang lalu atas permintaan Bu Sandra. "Kamu harus tahu siapa dalang dari perpisahanmu dan Tiara." Lisa penuh semangat mengatakan hal tersebut kepada Bayu. "Apa maksudmu? Kenapa kau masih mengusik hidupku?" Bayu sangat kesal kepada Lisa.
Awalnya, aku tidak ingin mengganggu hubunganmu dengan Tiara, tapi ibumu yang telah memintaku untuk menggodamu agar kau dan Tiara berpisah. Lisa akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aku gak percaya, itu gak mungkin. Bayu tidak percaya dengan apa yang Lisa katakan. Terserah mau percaya atau enggak, aku gak peduli. Lisa pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Bayu terdiam dan mencoba untuk tidak percaya dengan ucapan wanita yang sudah beberapa kali menipunya. Namun, hati Bayu merasa gundah dan merasa kalau Lisa mengatakan kebenaran. Semua itu terbukti saat awal perkenalan mereka. Bayu merasa pertemuan itu seperti sudah diatur. Lisa saat itu seolah-olah mengetahui semua tentang Bayu, karena kenyataannya wanita itu mendapatkan informasi dari Bu Sandra. Bayu pun mengingat kalau saat itu ibunya sangat bahagia melihat dirinya memperkenalkan Lisa. Bu Sandra menyambut hangat wanita itu, walaupun ia sudah tahu kalau Bayu sudah memiliki Tiara. Setelah mengetahui semuanya dari Lisa, Bayu pun menghubungi Tiara. Namun sebelum Bayu menceritakan kenyataan yang sebenarnya kepada sang mantan istri, wanita itu pun mematikan telepon. Hari ini, Bayu mengurungkan niat untuk masuk kantor. Ia ingin mendapatkan jawaban langsung dari ibunya. Ia pun segera menemui wanita paruh baya itu. Bayu tidak pernah menyangka kalau ikatan pernikahan yang terjalin hampir 5 tahun lamanya harus kandas karena Bu Sandra. "Jawab, Mi, apa salahku dan Tiara?" Bayu kembali bertanya kepada ibunya. "Siapa yang mengatakan semua itu padamu?" Bu Sandra ingin mengetahui kepastian. "Siapa lagi kalau bukan wanita suruhan Mami?" Bayu berteriak di depan ibunya. "Saat itu Mami hilaf, Nak." Bu Sandra mencoba membela diri. "Hilaf," Mami bilang. "Kehilafan Mami membuat aku terpisah dengan Tiara dan anakku. Itu yang Mami bilang hilaf." Bayu menatap ibunya sangat tajam. "Mami berpikir kalau Tiara itu mandul dan Lisa yang akan memberikan keluarga kita keturunan. Tapi kenyataannya apa, Mi? Tiara yang melahirkan anakku, bukan wanita penipu pilihan Mami." Bayu melemparkan vas bunga yang ada di sekitar tempatnya berdiri. Bayu tidak kuasa menahan diri untuk tidak marah. Hatinya sangat sakit seperti dihujam sembilu yang sangat tajam. Ia membayangkan seandainya Lisa tidak hadir dalam kehidupannya, pasti ia akan tetap bersama Tiara dan anak mereka hingga saat ini. Akan tetapi, harapan yang ia pikirkan tidak seindah kenyataan. Saat ini, Bayu telah terpisah dengan Tiara. Bahkan wanita itu telah resmi menjadi istri laki-laki lain. Bayu juga tidak hanya jauh dari Tiara, tetapi juga sang buah hati tercinta. Bu Sandra merasa bingung kenapa Lisa memberitahukan tentang kebenaran kepada Bayu, padahal dirinya sudah berjanji akan memenuhi keinginan wanita itu. "Maafin Mami, Nak. Mami tidak tahu kalau ternyata Tiara dapat memberikan penerus untuk keluarga ini. Dulu Mami kecewa dan putus asa. Hampir 5 tahun kalian berumah tangga, tapi dia belum mampu memberikan Mami seorang cucu." Bu Sandra menggenggam tangan putranya. "Kata maaf Mami, sudah tidak ada gunanya sekarang. Tiara sudah memilih hidup dengan laki-laki lain. Anak kandungku sendiri lebih mirip dengan ayah sambungnya daripada diriku. Aku sudah hancur, Mi. Hidupku seolah-olah sudah tidak berarti lagi." Air mata Bayu menganak sungai dan sulit untuk dibendung. "Jangan pernah berkata seperti itu. Adit pasti butuh kamu. Dia harus tahu kalau kamu ayah kandungnya. Mungkin sekarang anak itu tidak mengerti, tapi seiring berjalannya waktu, ia akan paham. Kamu harus percaya, Nak. Kamu harus tetap mendekatinya, walaupun hanya lewat telepon." Bu Sandra berusaha menenangkan putranya. "Hatiku sakit, Mi. Darah dagingku sendiri lebih dekat dengan ayah sambungnya. Dia bahkan tidak tahu kalau laki-laki itu bukan ayah kandungnya. Apa yang harus aku lakukan, Mi?" "Kamu harus tenang. Kamu pernah cerita kalau Tiara baru-baru ini tiba di kota ini karena melarikan diri dari rumah suaminya. Kamu juga bilang kalau mereka lagi ada masalah. Kenapa kamu gak mencoba untuk memanfaatkan keadaan itu?
Bu Sandra memberikan saran kepada Bayu. "Maksud Mami, kamu dekatin Tiara. Tunjukkan kalau kamu masih sangat mencintainya. Mungkin secara perlahan dia akan luluh dan bersedia kembali padamu." "Itu nggak mungkin, Mi. Tiara sudah sangat membenciku." Bayu tidak percaya diri untuk menjalankan saran yang diberikan oleh ibunya. "Kamu belum mencoba, tapi sudah langsung menyerah. Kamu harus berusaha untuk kembali membawa Tiara ke rumah ini. Dengan begitu, kalian akan bersama-sama membesarkan Adit." "Aku nggak yakin, Mi." "Kamu harus bisa. Mami akan selalu mendukungmu. Tapi jangan sampai Papi tahu tentang rencana ini. Dia nggak akan setuju. Kamu tahu sendiri seperti apa sifatnya." Bu Sandra masih saja ingin menyembunyikan apa yang ia sarankan kepada Bayu dari suaminya. Kejadian ini sama persis dengan apa yang dilakukan wanita itu saat meminta Lisa kurang lebih 2 tahun yang lalu untuk menghancurkan rumah tangga Bayu dan Tiara. Lisa merasa puas dan bahagia setelah mengatakan kebenaran kepada Bayu. Wanita itu tidak peduli lagi dengan mobil baru yang dijanjikan Bu Sandra kepada dirinya sebagai tutup mulut. Lisa merasa kalau ia dengan mudah akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari sang ayah kandung. Lisa sudah bertemu dengan laki-laki yang merupakan cinta pertama ibunya, namanya Pak Arman. Pertemuan itu sangat mengharukan karena Pak Arman tidak mengelak sama sekali kalau dirinya merupakan ayah kandung Lisa. Akan tetapi, laki-laki paruh baya itu meminta Lisa untuk menyembunyikan status mereka dari istri dan kedua anaknya. Lisa pun menyetujui permintaan sang ayah dengan syarat akan memenuhi semua keinginannya. Pak Arman pun mengiyakan dan setuju dengan kesepakatan yang diberikan putrinya tersebut. Ia merasa kalau sudah sewajarnya memberikan apa yang Lisa minta karena selama ini dirinya belum pernah memanjakan anaknya itu. Di sini, Lisa tampak sangat bahagia karena memiliki ayah kandung seorang pengusaha. Sementara di tempat lain, Tiara merasa bingung karena Bayu kembali mengirim pesan untuknya. "Aku merindukanmu, Mutiara hatiku. Apakah kamu tidak mengingat semua kenangan yang pernah kita lalui bersama?" Tiara tidak percaya kenapa Bayu berani mengingatkan dirinya tentang masa lalu. Bagaimana tanggapan Tiara membaca pesan dari Bayu?